Merdeka 100M. Oh, jadi ini kabarnya pemerintah Kabupaten Ponorogo ini lagi utang 100 miliar gitu toh? Boleh nggak sih buat pemerintah utang tuh boleh nggak? Boleh. Udah pernah itu. Udah lunas belum itu? Belum lah. Belum. Ya. Tapi yang menarik tadi ngomong skema pembayarannya. Berarti sederhananya ngomong gini tuh, tiap tahunnya itu pemerintah harus menyisihkan uang dari 2,3 T itu sebesar 28 miliar untuk membayar utang itu tadi Beserta bunganya. beserta bunganya. Plafon plus bunganya. Secara sederhana kan kita bisa baca gini. Yang di Ponorogo kurang anggaran, pilih utang. Pilih utang. Ya, ya. Kalau yang di Pati itu dia pajak langsung dinaikkan. Jadi langsung masyarakat tuh, diminta dari masyarakat. Tersentuh langsung. Nah, cuman kalau ini nambah-nambah numpuk. Perlu ada alternatif lain. Pajak dinaikin. Pajak. Tapi ini ngomong-ngomong ya, kemarin gue juga ngopi sama Pak Giri langsung. Gimana Bapak bilang gimana Bapak? Bapak ketemu ya di salah satu acara begitu, ketemu nggak sengaja. Akhirnya beliau Kenapa kira-kira kok seluruh fraksi itu menyetujui itu kenapa? Nasdem ini yang menarik ini. Apalagi yang terakhir nih, informasi terbaru tahu nggak? Apa tuh? Halo teman-teman, suara darurat di sini. Menyampaikan yang tersembunyi. menyuarakan yang tidak terdengar. Sedap. Bau. Aduh. Setelah sekian lama nih kita ya. Reuni. Kaos kayak kenal nih gue. Iya. Kaos buron. Giveaway dapat giveaway. Giveaway. Itu 100 hari kerja ya. momentum banget itu ya. 100 hari kerja. Sekarang udah berapa nih? Udah 150-an ya. 150-an ya. 100 hampir 150 Nanti harian. lah kita buat yang 1000. 1000 hari. Ini di 150-an hari. Iya. Kita mau bahas-bahas apa ini? Ini selain dirgahayu ya tetap kita concern pada kritis terhadap kebijakan. Oh, momen kemerdekaan ya. Momen Kemerdekaan. kemerdekaan. Merdeka 100M. Iya. Oh, udah disepil nih 100M. 100M ini apa ini? 100M. 1 T. Hah? 1 T. 100M. 100 M. 100M. Apa nih? Ada apa nih 100M? Jadi beberapa bulan lalu lah. Ah, 2 bulan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan pemberitaan terkait peminjaman utang daerah kepada Bank Jatim. Wow lah. Iya. Enggak sih sebetulnya kalau hutang piutang kan sudah biasa, nggak heboh juga. Kalau pemerintah Iya. Kalau pemerintah. Iya. Cuma dengan nominal segitu peruntukannya untuk apa kan perlu pertanyaan. Itu perlu publik ketahui dan teman-teman juga tahu lah gitu. Mungkin sebagian orang udah tahu untuk apa utang 100M itu ya. 100 M. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat dan kita gali gitu. Nah, jadi penggunaan utang 100M itu digunakan prioritas untuk perbaikan jalan, ruas jalan. Lebih tepatnya ruas jalan di beberapa ruas jalan kayak Jalan Gajah Mada, Jalan Basuki Rahmat, terus Jalan Urip Sumoharjo, Ahmad Yani, Pulung Puda, Sret, Wah, sedep banget. Ngerayun, Merayat, Sret. Nah, terus Jenangan Sampung, Sret. Nah, yang lain sabar menunggu. oh jadi ini kabarnya pemerintah Kabupaten Ponorogo ini lagi utang 100 miliar gitu toh ceritanya. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau ada yang tanya untuk apa sih utang 100 miliar? Nah, itu untuk perbaikan infrastruktur. Iya, infrastruktur. Cuman sebenarnya boleh nggak sih, Bob? Ini kan lu yang paham hukum ya. Oke. Secara aturan tuh boleh nggak sih sebenarnya pemerintah utang tuh boleh nggak? Boleh. Jadi Boleh memang ya? kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu juga mengatur terkait tentang kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman atau boleh. piutang. Oke. Cuma dengan catatan harus disetujui dengan DPRD. melalui, sidang paripurna. Iya. Terlepas dari itu, masyarakat pun juga punya hak untuk mengetahui peruntukannya. Jadi harus bersifat transparan juga. Oke, iya. Terkait tentang bunganya. Otomatis kan namanya hutang pasti ada bunga nih pengembalian. Betul, Mampu atau enggak nih pemerintah daerah mengembalikannya. Skema pembayarannya. Peruntukannya segala macam dan itu diperbolehkan. Iya. Dan harus mendapat persetujuan Kemendagri ya kalau lebih dari 80 ya. Lebih dari 80 harus dari Permendagri. Peraturan Oke. Menteri Dalam Negeri juga harus. Iya. Nah, ini Tum Hanif nih yang mengikuti informasi ini gimana tuh perkembangannya tuh? Udah di top belum? Di Tok Palu, kabarnya kan sudah lah.
Sudah ya. Sudah 2 bulanan yang lalu mungkin. Juli mungkin. 4 Juli ya, Juli lah. Berarti sebulanan yang lalu lah. sebulan yang lalu. Kabarnya kan sudah diparipurnakan di DPR. Nah, ini ada yang menarik ini. Kalau ini tadi kacamata hukum, nah kita bahas kacamata politiknya. Oke. Oh, ini seru nih. Ya. Ya. Ternyata utang ini disetujui oleh semua fraksi. Sedap. Nah, ini kalau dari kacamata politik ini, wah, Ponorogo ini kayaknya nggak ada oposisi ini. Iya. Ya. Main setuju aja. Kan gitu. Oh iya. Menarik nih. Jadi semua fraksi yang ada di DPRD itu menyepakati terkait hutang 100 miliar ini. Walaupun ada catatan lah. Ya. Harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tadi kan juga udah dirinci kan tadi. Jalan-jalan mana saja kan. Ya. Ya itulah sedikit. Cuman kalau secara teknis tuh sebenarnya gimana tuh? Pemkab meminta kepada legislatif begitu. Nah, untuk alurnya ini kemarin kebetulan utang ini kemarin diusulkan oleh Pak Bupati nih. Oke. Bapak Bupati kita. Ini udah yang kedua kali kan. Ya, Kan dulu kan oh udah iya pernah ya. itu. Pen Utang ya. Pen. Dulu Pen. 156 miliar. Wow. Udah pernah itu. Ya. Terus, Udah lunas belum itu? kurang tahu ya. Belum lah kayaknya. Belum. Belum. Ya. Kayaknya belum ya. November itu targetnya mungkin ya, 2027. 2027. Ya. 2027 tadi. Ya, akan dilunaskan. Utang pertama itu terus ini utang lagi nih. Oh, pantas tadi lo bilang nggak kaget ya kalau Nggak tahu. iya. Oke. Tapi yang menarik tadi ngomong skema pembayarannya. Itu gimana tuh? Utang kan nggak sekedar dikasih utuh, balik utuh kan nggak. Enggak. Pasti ada bunganya lah. Yes. Berapa itu bunganya itu? Plafon. Lah, informasinya yang beredar di media juga itu kan pernyataan dari Kepala BPPKAD Pak Marno, Oke. itu bunganya antara 7 sampai 8% per tahun. Per tahun. Per tahun. Dengan skema pembayaran kalau tidak keliru 5 tahun. 5 tahun berarti sampai 2029. 2029. Jadi anggaplah 100 juta dibagi 5, Iya. dibagi 5 berarti berapa tuh? Sekitar 28. 20 jutaan. 20 juta. Ditambah bunganya 8% lah katakanlah. Iya. Jadi 28 miliar 28 miliar setiap tahun. setiap tahun. Itu kalau sebenarnya kalau ngomong postut APBD Ponorogo ya, itu nggak terlalu signifikan sih. Cuman sekian persen. 0, lah ya. 1, lah ya. 1, sekian lah. Artinya masih kuat sebenarnya daerah itu untuk membayarin hutang itu. Berarti sederhananya ngomong gini tuh. APBD kita 2,3 T. Berarti setiap tahunnya itu pemerintah harus menyisihkan uang dari 2,3 T itu sebesar 28 miliar untuk membayar utang itu tadi Beserta bunganya. beserta bunganya. Plafon plus bunganya. Tapi aku dari obrolan kita ini ya terlintas aja ini gitu. Sebenarnya untuk permasalahan infrastruktur. Nah, infrastruktur itu kalau suruh milih lebih baik milih utang atau naikkan pajak. Ini kacamatanya kacamata politik. Oke. Nah, kacamata politiknya begini. Kita bandingkan dua fenomena. Ya. Bandingkan fenomena di Pati lah yang lagi ramai. Misal secara sederhana kan kita bisa baca gini lah. Ada 2 cara, ada 2 skema dari 2 kepala daerah ini loh untuk mengatasi kekurangan dari keuangan daerah. Yang di Pati pilih menaikkan pajak bumi bangunan, ya kan? Ya. Yang di Ponorogo kurang anggaran pilih utang. Pilih utang. Ya. Jadi kalau yang di Pati itu dia pajak langsung dinaikkan. Jadi langsung masyarakat tuh diminta dari masyarakat. Tersentuh Langsung masyarakat. Tapi kalau utang kan nggak terlalu tersentuh. Nah, cuman kalau ini nambah numpuk kurang utang lagi. Akhirnya lama-lama Perlu ada alternatif lain kalau udah nggak dipinjemin utang kan. pajak dinaikin. Tapi kan ini nggak seuzon ya, khawatir. Iya, khawatirnya begitu. Oke. Nah, Tapi ini ngomong-ngomong ya, kemarin gue juga ngopi sama Pak Giri langsung. gimana Bapak bilang gimana Bapak? Bapak ketemu ya di salah satu acara begitu ketemu nggak sengaja. Akhirnya beliau juga ternyata pengen podcast lagi sama kita. Oh, Cuma dengan catatan jangan dibully. Kirain mau klarifikasi beliau. Beliau nggak nyinggung ke arah sana. Cuma ya, Emang lo ngerasa ngebully? ya enggak, cuma tak siap Bapak. Berarti secara tidak langsung saya mengamini beliau. Oke, balik ke utang piutang tadi Yes, ya. yes. Ya, cuma paling enggak gini, kalau untuk infrastruktur jalan ya ini ya bukan apresiasi, tapi memang betul kenyataannya gitu. Memang gue juga merasakan gitu. Ya. Ada infrastruktur. Cuman
dengan catatan yang tadi lu bilang itu. Kita juga perlu tahu Ya. realitasnya seperti apa. Nah. Jangan sampai ini justru malah jadi apa namanya, pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang diharapkan, betul. Jadi jangan cuma wes yang penting ada aja dulu pembangunan. Gitu. Jangan. Cuma speknya juga harus pas. Nah, itu Karena peruntukannya untuk infrastruktur. Ya. Sama ini yang dibangun itu jangan tanda kutip hanya daerah pemilihnya saja. Gitu loh kan. Betul. Nah, Itu masuk tuh. Perspektif politik. Loh, tapi kan ini kan di Ponorogo ini kalau kita ngomong jalan kan ini sesuatu yang apa ya, sensitif gitu. Betul. Apalagi kita masih punya saudara-saudara kita yang di Ngerayun ini. Waduh, masih teriak-teriak. Ya kadang tak balesin aja kalau di grup-grup tuh, sabar. Wes diutang nih 100 M lo kan gitu. Tapi dari penjelasannya tadi kok kayak nggak ada jalan di Ngerayun. Ada. Oh, ada ya, ada. Rayun ada. Aman. Sabar. Ya. Nah, ini terakhir nih tuh, yang lebih update tentang politik kan Hanif nih ya. Kenapa kira-kira kok seluruh fraksi itu menyetujui itu, kenapa kira-kira? Ini nih, makanya Ponorogo nih Kenapa tuh? Nasdem ini yang menarik ini. Gimana pun kan kita tahu lah konstelasi politik di 2024 kemarin ketika pemilihan kan. Iya, betul. Nah, ini tiba-tiba menyetujui, apalagi yang terakhir nih, informasi terbaru tahu nggak? Apa tuh? Ada tuh salah satu dewan ngomong di media tuh kan, udah disebar. Nah, kita akan arahan Bapak Presiden, kita juga akan tuangkan di daerah, kurang lebih itulah intinya kan, di daerah untuk ya mensupport beberapa program-program pemerintah daerah yang memang itu bagi kebaikan masyarakat. Ya. Ya pada intinya ngomong politik di Ponorogo hari ini kaitan dengan utang 100 M ini semua fraksian menyetujui. Artinya ya mungkin dinamikanya nggak terlalu besar lah. Makanya di situ peran masyarakat nomor satu. Kalau ketika di parlemen pun sekarang sepertinya gejolak tanda kutip oposisinya itu mulai melemah kan gitu. Mungkin malah udah kayak nggak ada sekarang ya. Dengan merapatnya Nasdem, kita melihatnya seolah-olah begitu. Nasdem mulai merapat dengan pemerintah. Makanya masyarakat ini yang harus bersuara lah. Masyarakat harus cermat. Nah, harapannya kita Peta Project di sini juga memberikan bahan transparansi ke masyarakat gitu loh. Betul, seobjektif mungkin. Ya, harapan kita semua seperti itu. Walaupun kemarin kita sempat calling down dulu ya, istirahat. Ya. Karena beberapa hal itu kan. Ya. Karena kemarin YouTube-nya nggak bisa diakses. Iya. Ya. Ini PR-nya masih web nih, belum bisa diakses nih. Web kita masih belum bisa diakses. Tenang. Sabar saja. Iya. Tapi kayaknya udah mulai aman lah ini. Aman. Lancar lah. Lancar. Pak Giran udah minta di podcast kan? Iya. Dengan catatan. Ya, catatan. Iya. Aku itu respect tuh sama teman-teman yang komen, yang selalu support, selalu menanyakan. Yes, thank you Terima banget kasih. teman-teman. Ya. Mungkin itu ya. Iya, mungkin terakhir ya, gue ini kalau kita lihat dari ke belakang ini kan banyak fenomena terkait tentang kebijakan pemerintah. Nah, ini buat masyarakat juga penting tuh. Betul. Gimana cara kita melihat watak dari pemerintah itu. Iya. Kita bukan melihat dari layar kaca atau sikap dari pemerintah itu sendiri, Ya, tapi lihat dari kebijakannya. Nah, gitu. Ya. Gitu. Kalau ke personnya kita friend ya. Keren banget. Cuma kebijakan Ya. aja yang kita perlu kritisi. Oke. Ada yang perlu disampaikan tuh? Sudah lah. Cukup ya. Oke. Thank you teman-teman. Buat yang berikutnya kita mau bahas apa, obrolkan di kolom komentar. Yoi. Di kolom komentar. Oke. Oke. Thank you. Bye.